Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aktris Herlinawati dengan NIM J0310211261. Saya dari Prodi Manajemen Agribisnis kelas C Institut Pertanian Bogor tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenai pengendalian efektif di PT Nippon Indosari Korpindo atau usaha dagangnya itu adalah yang kita kenal Sari Roti. Nah, pengendalian efektif apa yang dilakukan di PT ini? Kita simak penjelasannya. Nah, sebelumnya yang akan saya bahas di sini yaitu menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Terus ada pengukuran prestasi kerja. Penetapan prestasi ini udah sesuai atau belum dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika prestasinya ini tidak sesuai dengan standar yang udah ditetapkan. Lanjut aja mengenai standar yang digunakan, yaitu pengetahuan yang dimiliki, ketetapan waktu, kemudian kualitas pekerjaan, self-confidence, kemampuan menyesuaikan diri, kerja sama tim, kepemimpinan, kemampuan untuk mengembangkan ide, dan disiplin dalam waktu. Adapun metode yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja yaitu Management by Objective atau disingkat dengan MBO, dan ada 360 degree feedback, ada Assessment Center Method, ada Behaviorally Answered Rating Scale atau BARS, dan ada Psychological Appraisals, dan ada Human Research Accounting Method. Nah, penilaian prestasi kerja di PT Nippon Indosari Tbk ini dinilai setiap akhir Desember sampai akhir Januari. Adapun prestasi kinerja yang patut kita apresiasi yang kita lihat sekarang, yaitu PT ini itu udah ada 10 produk roti yang bisa kita nikmati di toko-toko terdekat. Dan produsen roti ini udah ada 9 pabrik yang tersebar di Indonesia. Dan salah satunya ada di Bandar Lampung. Nanti kita akan lihat prestasi yang ada di Bandar Lampung ya. Nah, tadi udah dijelasin ya prestasinya itu. Apa sih yang menyebabkan PT ini bisa punya prestasi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi prestasi kerjanya? Yang pertama yaitu ada variabel lingkungan kerja. Adapun unsur yang dinilai yaitu suasana kerja, perlakuan yang baik, rasa aman, dan hubungan yang harmonis. Standar yang digunakan yaitu 90%. Kemudian PT ini mencapai 85% rata-ratanya dari standar nilai yang udah digunain tadi. Kemudian faktor yang kedua yaitu tentang kompensasi. Adapun unsur yang digunakan yaitu bonus, gaji, fasilitas, dan tunjangan. Standar nilainya sama, yaitu 90%, dan rata-ratanya mencapai 80% dari ketetapan yang udah tadi saya sebutkan. Nah, kemudian prestasi kerja selama ini udah sesuai belum sama standar? Kita akan nge-review dari yang ada di Bandar Lampung ya. Nah, dari Bandar Lampung, sebelumnya saya akan menjelaskan mutunya dulu. Standar evaluasi kinerja karyawannya, itu yang digunakan penilaian yang pertama, jika lebih dari 91%, kategori ini disebut sebagai sangat baik. Penilaian yang kedua yaitu 76-90%, ini dikategorikan sebagai yang baik. Dan jika penilaiannya 65-75%, ini dikategorikan sebagai sedang, dan 51-64 juga dikategorikan sebagai sedang. Kemudian yang jika kurang dari 50%,
akan dikategorikan sebagai yang buruk. Nah, yang dicapai di PT Indosari Korpindo atau Sari Roti ini dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, di tahun 2017 penilaiannya itu 79%. Itu dikategorikan sebagai baik. Nah, untuk yang 2018 menurun nih dari 79 sampai 76. Ini dikategorikan sebagai sedang. Dan 2019 malah makin menurun juga jadi 74%. Ini dikategorikan sebagai baik. Nah, melihat ataupun mendengar yang udah saya jelaskan tadi, ini karyawan cenderung udah punya standar yang baik, tetapi terlihat penurunan dari evaluasi tahun 2017 sampai 2019 yang ada di PT Bandar Lampung ini. Hal ini perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu diantaranya kompensasi dan masa kerja. Nah, kompensasi ini adalah program yang akan sesuai, yang akan berdampak pada tujuan perusahaan seperti memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan yang baik. Kemudian, tindakan korektif yang dilakukan yaitu dengan adanya masa kerja. PT Sari Roti ini memiliki masa kerja yang rendah, sehingga karyawan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja sehingga kinerja yang dilakukan kurang maksimal yang dapat menyebabkan turunnya kinerja karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.